Sahabat Glory Story. Hari ini kita akan membawamu ke kisah yang luar biasa lucu sekaligus penuh makna. Sebuah kisah dari sang legenda Abu Nawas yang kali ini menjual sesuatu yang bahkan tidak bisa dilihat. Amazing! Judulnya, Ketika Abu Nawas Menjual Angin. Dan kalian tahu serunya apa lagi? Pembelinya justru senang. Mari kita mulai kisahnya dengan 4 bab penuh tawa, keanehan, dan kebijaksanaan. Siapkan senyummu, karena cerita ini dijamin bikin kamu berkata, "Loh, kok bisa ya dijual angin?" Suatu pagi di kota Baghdad yang ramai, Abu Nawas duduk di pinggir jalan sambil mengelus jenggotnya yang tipis. Ia menatap dompet kulit lusuh di tangannya. Kosong! Tidak ada satu keping dinar pun di dalamnya. Wah, celaka, gumamnya. Aku berhutang 3 hari lalu dan belum punya uang untuk membayarnya. Burung-burung di atas kepala berkicau riang seolah mengejek nasibnya. Sementara itu, pedagang di pasar ramai menjual barang-barang. Ada yang menjual buah, kain, bahkan onta. Tapi Abu Nawas hanya punya pikiran. Dan pikiran itu terkadang lebih tajam dari pedang. "Kalau saja aku bisa menjual udara," katanya sambil menghembuskan napas panjang, "maka aku sudah jadi orang kaya." Tiba-tiba matanya berbinar. Tunggu dulu, kenapa tidak?" Ia menepuk dahinya sendiri lalu berdiri dengan semangat. "Abu Nawas, kau jenius," katanya kepada dirinya sendiri. "Tapi siapa yang mau membeli angin dariku?" Senyumnya perlahan muncul. Orang kaya selalu suka hal yang aneh. Mereka membeli lukisan yang tak mereka mengerti, permata yang tak mereka butuhkan. Kenapa tidak angin? Lalu, Abu Nawas berjalan menuju pasar dengan langkah ringan. Ia berhenti di depan sebuah toko milik saudagar kaya yang terkenal sombong. Saudagar itu baru saja marah kepada pelayannya karena debu menempel di vas mahalnya. Ini dia calon pembeli yang cocok," bisik Abu Nawas. Ia mendekat dengan wajah tenang. "Tuan yang mulia," katanya sambil membungkuk sopan, "izinkan aku menawarkan barang paling langka di Baghdad." Saudagar itu mengangkat alis. "Barang langka? Apa itu? Permata? Minyak wangi dari Persia?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Lebih berharga dari itu, Tuan. Barang ini membuat siapapun segar, tenang, dan bahagia." Saudagar menatapnya penuh curiga. "Apa itu?" Abu Nawas menunduk sedikit lalu berkata pelan dengan gaya dramatis. "Angin segar, Tuan." Saudagar terdiam sejenak lalu tertawa terbahak-bahak. "Kamu gila, Abu Nawas. Angin segar? Siapa yang mau membeli udara?" Abu Nawas tetap tenang. Justru karena semua orang menganggapnya biasa, maka nilainya tinggi. Kalimat itu membuat saudagar penasaran. "Coba jelaskan, Abu Nawas, bagaimana kau menjual angin?" Abu Nawas melirik ke arah penonton seolah menatap kita, lalu berkata dalam hati, "Kalau kalian ingin tahu bagaimana aku menjual sesuatu yang tak bisa dilihat, jangan kemana-mana. Karena sebentar lagi aku akan membuat seluruh Baghdad tercengang. Glory Story. Jangan kemana-mana, bab selanjutnya bikin kamu ngagak dan takjub sekaligus. Subscribe dulu bab sebelum lanjut." Hari berikutnya, Abu Nawas datang membawa sebuah kendi besar kosong. Ia menutupnya dengan kain beludur dan menaruh segel lilin di atasnya, seolah menyimpan harta karun. "Ini dia, angin segar yang paling murni dari puncak Bukit Baghdad," katanya dengan gaya seperti pedagang mewah. Saudagar yang kemarin menertawakannya kini penasaran setengah mati. Ia menatap kendi itu dari jauh, mencoba menebak apa isinya. "Jadi itu angin segar yang kau maksud?" tanyanya setengah mengejek. Abu Nawas tersenyum. "Benar, Tuan, tapi bukan sembarang angin. Ini angin pagi dari taman kerajaan dikumpulkan saat embun masih menempel di daun." Suaranya tenang, tapi matanya bersinar penuh keyakinan. "Buka saja kalau tidak percaya," lanjutnya. Saudagar mendekat perlahan, membuka kain penutupnya,
dan tentu saja tidak ada apa-apa di dalamnya. Ia terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Hahaha, ini kosong. Abu Nawas pura-pura kaget. Kosong? Tuan menghina karyaku. Angin segar itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Lalu ia mengangkat kendi itu, menggoyangkannya sedikit dan berkata, "Coba hirup udara yang keluar saat aku buka tutupnya." Saudagar menatapnya dengan bingung, tapi menurut. Dan benar saja, saat kendi dibuka, angin lembut menerpa wajahnya. Saudagar terdiam. Entah karena kebetulan angin lewat, atau karena sugesti, wajahnya tampak segar. Rasanya memang segar, katanya pelan. Abu Nawas langsung tersenyum. Nah, buktinya nyata kan? Beberapa orang di sekitar pasar mulai berkumpul, penasaran dengan kejadian itu. Abu Nawas menjuah angin, tanya seorang ibu-ibu. Katanya angin kerajaan, sahut anak kecil di sampingnya. Suasana pasar mendadak ramai. Semua mata tertuju pada Abu Nawas dan kendi ajaibnya. Saudagar yang tak mau terlihat bodoh di depan umum segera berkata, "Baiklah, berapa harganya?" Abu Nawas pura-pura berpikir keras. Karena ini langka dan dikumpulkan dengan doa khusus," katanya sambil mengusap dagunya, "harga normalnya 50 dinar. Tapi karena tuan orang pertama yang menghargai keindahan angin, aku kasih diskon. Jadi 40 saja." Semua orang tertawa, tapi saudagar yang gengsinya tinggi langsung mengeluarkan uang emas itu dan menyerahkannya. Abu Nawas menerimanya dengan wajah datar, lalu berkata pelan, "Terima kasih tuan, jangan lupa tutup kendi ini baik-baik agar anginnya tidak kabur." Kerumunan langsung meledak dalam tawa, tapi saudagar tetap membawa kendi itu dengan bangga, seolah ia baru membeli sesuatu yang sangat berharga. Dan Abu Nawas, ia berjalan pulang sambil bersiul riang membawa 40 dinar emas hasil menjual udara. Abu Nawas menjual hal yang tak bisa dijual, tapi pembelinya justru senang. Kita sudah melihat bagaimana Abu Nawas menjual angin segar ke saudagar kaya dan mendapatkan 40 dinar emas. Tapi ternyata itu baru permulaan dari kekacauan yang lebih besar. Yuk lanjut ke bagian paling absurd dari cerita ini. Selamat datang di channel Glory Story, tempat kisah lama hidup lagi dengan tawa baru. Beberapa hari setelah transaksi angin segar itu, seluruh Baghdad membicarakan hal yang sama. "Apakah kau sudah dengar? Abu Nawas menjual angin," kata seorang pedagang roti sambil tertawa. "Dan orang bodoh itu membelinya seharga 40 dinar, sambung yang lain. Kabar itu menyebar secepat debu yang tertiup badai gurun. Dan tentu saja, kabar itu akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja mendengar kisah itu sambil menahan tawa. "Jadi Abu Nawas benar-benar menjual angin?" tanyanya kepada Wazir Jafar. Wazir mengangguk. "Benar tuanku, dan pembelinya adalah saudagar yang terkenal pelit dan sombong itu." Raja tertawa keras sampai hampir terjatuh dari kursinya. "Kalau begitu, undang Abu Nawas dan saudagar itu ke istana. Aku ingin melihat sendiri bagaimana dia bisa menipu dengan hal yang tak bisa dipegang." Sementara itu, Abu Nawas sedang menikmati makan siangnya di bawah pohon zaitun, menghitung uang hasil jualan anginnya. Tiba-tiba, dua prajurit datang menghampiri. "Abu Nawas, atas perintah Baginda Raja, kau diminta ke istana sekarang juga." Abu Nawas menatap mereka dengan santai. "Wah, cepat juga angin ini sampai ke telinga Raja," katanya sambil tersenyum. Ia lalu berdiri, merapikan sorbannya, dan berjalan dengan langkah santai menuju istana. Sesampainya di sana, Raja sudah duduk di singgasananya, sementara si saudagar berdiri dengan wajah kesal. Begitu Abu Nawas masuk, Raja langsung tersenyum. "Abu Nawas, aku dengar kau sekarang sudah jadi pedagang baru." Abu Nawas menunduk hormat. "Benar tuanku, saya sekarang menjual angin segar." Semua orang di ruangan itu tertawa, kecuali saudagar yang wajahnya sudah merah padam karena malu. "Ceritakan padaku," kata Raja sambil tersenyum. "Bagaimana caranya kau menjual sesuatu yang tak bisa dilihat?" Abu Nawas menatap Raja dengan tenang. "Tuanku, saya tidak menjual benda, saya menjual perasaan. Saya menjual kesegaran, ketenangan, dan kebahagiaan yang datang dari hembusan angin." Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil.
Tapi saudagar ini mengatakan kau menipunya. Abu Nawas langsung menoleh ke arah saudagar. Benarkah Tuan merasa ditipu? Bukankah setelah saya buka kendi itu, Tuan merasa segar dan bahagia? Saudagar terbata-bata menjawab, Itu karena kebetulan angin lewat. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, berarti angin segar saya benar-benar bekerja. Ia datang tepat waktu. Seluruh istana meledak dalam tawa. Raja sampai menepuk lututnya sambil berkata, Abu Nawas, kau benar-benar tak ada tandingannya. Tapi Raja belum selesai. Ia ingin tahu seberapa jauh Abu Nawas bisa mempertahankan logikanya. Kalau begitu, kata Raja sambil berdeham, jika kau menjual angin, lalu bagaimana cara pembeli menyimpannya? Abu Nawas pura-pura berpikir keras. Tuanku, selama Tuan masih hidup, Tuan bisa menyimpan angin di dada dengan cara bernafas dalam-dalam. Ia menarik nafas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Lihat tuanku, saya baru saja menghirup stok dagangan saya. Ruangan kembali berkumuruh oleh tawa. Bahkan Wazir Ja'afar sampai menutupi wajahnya sambil terkekeh. Raja mengangguk puas. Kau gila, tapi juga jenius Abu Nawas. Saudagar yang malang itu hanya bisa menunduk malu. Ia ingin marah, tapi semua orang di ruangan itu tertawa. Kalau ia protes, ia akan terlihat lebih bodoh lagi. Abu Nawas menatapnya dengan wajah pura-pura iba. Jangan khawatir Tuan, kalau angin segar itu habis, saya bisa isi ulang. Cuma 10 dinar saja. Isi ulang? Raja langsung tertawa sampai menitikan air mata. Cukup, kata Raja sambil mengusap air matanya. Kau benar-benar membuat istanaku dipenuhi angin, tapi kali ini angin tawa. Namun di balik semua itu, Raja sebenarnya kagum. Ia tahu Abu Nawas tidak sekedar lucu, tapi juga bijak. Karena dari angin yang dijualnya, ada pesan besar tersembunyi, bahwa yang tak terlihat bukan berarti tak berharga. Setelah seluruh istana penuh tawa karena aksi penjualan angin Abu Nawas, suasana mulai tenang kembali. Namun Raja Harun al-Rashid masih belum puas. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan yang lembut namun tajam. Abu Nawas, katanya dengan nada ingin tahu. Aku ingin tahu satu hal terakhir. Kenapa kau menjual angin? Bukankah itu perbuatan yang bisa membuat orang menuduhmu penipu? Abu Nawas menunduk sopan. Senyum tipisnya masih terukir di wajah. Tuanku, saya tidak menipu siapapun. Saya hanya menjual apa yang sering dilupakan orang, kenikmatan yang gratis tapi tidak pernah disyukuri. Raja mengerutkan kening. Maksudmu? Angin, tuanku. Jawab Abu Nawas pelan namun mantap. Setiap hari kita menghirupnya tanpa berpikir. Kita butuhnya untuk hidup, tapi kita tak pernah berterima kasih. Dan ketika saya menjualnya, tiba-tiba semua orang sadar ternyata angin itu berharga. Ruangan yang tadinya riuh mendadak hening. Bahkan sang saudagar yang tadi merasa dipermalukan, kini terdiam merenung. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut namun penuh arti. Orang kaya selalu mencari hal langka, padahal yang paling berharga sudah ada di sekitar mereka. Mereka lupa bersyukur karena terlalu sibuk menghitung emas. Maka, saya hanya ingin mengingatkan lewat cara yang sedikit berbeda. Raja menatapnya lama. Tatapan yang awalnya penuh tawa kini berubah menjadi kagum. Ia bersandar ke kursinya dan berkata pelan, Abu Nawas, kau menjual angin. Tapi sebenarnya kau menjual kesadaran. Abu Nawas menyum kecil. Kalau begitu tuanku, izinkan saya bilang barang dagangan saya tidak sia-sia. Wazir Ja'far menepuk tangan, lalu berkata, luar biasa, siapa sangka dari angin kosong bisa keluar nasihat yang begitu dalam. Raja pun ikut tertawa kecil, kali ini bukan karena lucu, tapi karena kagum. Abu Nawas, aku ingin membalas jasamu. Karena telah membuat seluruh istana sadar akan pentingnya sesuatu yang sederhana. Ia lalu memberikan sebuah kantong berisi 100 dinar emas. Abu Nawas menatapnya dengan mata membulat. Tuhanku, ini terlalu banyak hanya untuk menjual angin. Raja tersenyum lebar, bukan untuk anginnya, tapi untuk hikmahnya. Abu Nawas membungkuk hormat. Tapi izinkan saya berbagi sedikit nasihat untuk Tuan Raja juga. Oh, tanya Raja sambil tertawa kecil. Nasihat apa lagi itu? Abu Nawas menatap langit-langit istana lalu berkata, kalau angin bisa membawa kesejukan,
maka kata-kata bisa membawa kedamaian, tapi jika salah bicara, bisa juga membawa badai. Raja terdiam sejenak lalu tertawa lepas. Abu Nawas, kalau kau bukan pelawak, kau pasti sudah jadi filosof besar Baghdad. Semua orang di istana ikut tertawa, termasuk saudagar yang kini sudah sadar diri. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata dengan rendah hati, "Maafkan aku, Abu Nawas. Aku membeli tangin dengan kebodohan, tapi ternyata aku mendapat kebijaksanaan." Abu Nawas menyum sedikit dan menepuk pundaknya. "Tidak apa-apa, Tuhan. Setiap orang memang butuh sedikit angin segar dalam hidupnya agar pikirannya tidak terlalu berat." Seluruh ruangan kembali dipenuhi tawa hangat. Abu Nawas lalu berpamitan kepada raja dengan sopan, membawa pulang kantong emas, tapi juga membawa kehormatan yang lebih besar. Saat ia keluar dari istana, angin sore berhembus pelan menyapu wajahnya. Ia mengangkat tangannya, merasakan tiupan lembut itu dan berkata pelan, "Terima kasih wahai angin, karena berkatmu aku bisa mengajarkan sesuatu tanpa harus berkhotbah." Ia lalu melangkah pulang dengan senyum tenang dan langkah ringan sementara matahari tenggelam di ufuk Baghdad, meninggalkan kisah yang kelak akan diceritakan berulang kali. Dan begitulah Abu Nawas berhasil menjual angin, tapi yang benar-benar ia berikan adalah pelajaran hidup. Pesan moral dari Glory Story, kadang hal paling sederhana di dunia seperti angin, senyum atau kata-kata baik justru punya nilai paling tinggi. Kita hanya perlu melihatnya dengan hati, bukan dengan mata.